Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya atau tutorial. Saya mau membagikan pengetahuan saya tentang ban kendaraan ya. Sekarang ini kan udah mulai mau menjelang lebaran. Biasanya di adatnya orang muslim atau orang Jawa, itu orang yang perantau, itu mudik atau pulang kampung untuk silaturahmi kepada orang tua atau sanak saudara, terus kakak adik lah. Nah, dan kalau kita mau pulang kampung atau mudik itu kan memerlukan kendaraan. Itu pastinya mau tempuh jarak yang lumayan jauh ya. Jarak jauh itu kalau mobil itu harus dalam keadaan yang fit, seperti mesin, ban atau semuanya lah, cek oli, aki atau minyak rem. Yang terutama saya mau bahas tentang ban ya, tentang ban sendiri. Itu udah ada umurnya masing-masing, dan maksimal kalau ban itu masih bagus itu maksimal 5 tahun harus ganti ya, kalau perjalanan buat perjalanan jauh terus itu. Soalnya kalau nggak diganti biasanya kendalanya di jalan, kita nanti ban pecah lah, bocor atau apa, nanti malah repot di jalan. Ya mending kalau kita pas rame-rame orang, ada cowoknya. Kalau misalkan rame-rame 5 orang atau 3 orang 4 orang itu cewek semua, dan cowoknya kita sendiri supir, malah jadi repot nantinya. Dan saya mau ngasih tahu cara, misalkan kalian mau ganti ban ya, ganti ban itu udah ada umurnya masing-masing di pinggir-pinggiran ban. Itu kalau pas beli ban di toko ban jangan tergiur dengan diskon yang lumayan 30% atau bisa juga mencapai 40%. Itu jangan tergiur, soalnya biasanya itu akal-akalan toko ban biar ban itu yang stok lama terjual. Dan saya mau jelasin semua yang ada di ban itu ya. Saya udah ada contoh mobil kijang kapsul ya, soalnya adanya di sini saya lagi pakai kijang kapsul. Biasanya saya mau bahas yang bannya ya. Biasanya kalau di toko, kalau ban itu udah stok lama, toko itu berlomba-lomba untuk membuang atau menjual ban tersebut dengan harga diskon 30% atau 40%. Biasanya kebanyakan orang lah buat ngirit kantong, biasanya kita ambil, cuman itu resikonya nanti di kita sendiri. Ban itu udah lama, jadi karet ban semua udah mati. Saya mau ngejelasin cara ceknya ya, dan tekanan ban itu buat kecepatan kilometer berapa. Mobil semua kan masing-masing beda, ada yang cc gede, ada yang kecil, misalkan kayak yang cc 900, ada yang 1200, 1300, ada yang 1500, bahkan ada yang 2000-an ke atas. Itu udah ada kapasitasnya buat kecepatan masing-masing. Dan misalkan kita mau bikin ban, bukan bikin ya, mau beli ban, itu jangan asal-asalan. Itu udah ada lambangnya masing-masing. Saya mau tunjukin di ban kijang kapsul ini ya. Nah, oke, ini mobilnya ya, yang saya tadi bilang ya. Ini ban. Di ban biasanya udah ada tertera ya di sini. Ini yang tahun, biasanya tahun atau tanggal pembuatan itu biasanya 4 angka nih. Di sini tertera 48, kelihatan nggak? 48 20. Ini 48 itu minggu ya, hitungan minggu ke 48 tahun 2020 ban ini dibuat ya. Jangan kalau ada di toko mau beli ban jangan tergiur dengan harga diskon. Biasanya diskon itu cek aja di sini, pasti dia lebih tua dari umurnya. Ini kan 20, ini 2020 minggu ke 48. Ini masih muda ya, tahun 2020 ya. Dan kalau yang ini 195 ini, itu ukuran lebarnya, lebar dari sini ujung kiri sampai ujung kanan. Dan yang per 70
Ini ukuran dari bibir pelek nyampe tinggi ke sini, nyampe pas tempat dataran buat tumpuan ke aspal ya. Dan yang R ini biasanya anak-anak muda itu bilang ring. Ini bisa dibilang ring, tapi bikin gampangnya kalau ini radial, yang 14 ini diameter bannya ya, diameter pelek ya, bulatan lubang pelek ini buat ngepasin. Jangan velgnya diameter 14, belinya yang bannya diameter 15, itu pasti kelonggaran. Dan 91H ini udah ada, ini juga ada artinya. Yang ini H ini belakang, ini buat kapasitas kecepatan ya, kapasitas kecepatan. Biasanya yang minimal itu di kecepatan yang 150 km per jam itu minimal. Ini belakangnya ini tulisannya P, yang paling tinggi itu Y. Kalau Y itu 300 km per jam buat kecepatan tempuh, jarak tempuh ya. Dan ini ya teman-teman, ini pemberitahuan saya dari kendaraan kijang kapsul ini sendiri. Ini ukurannya sama batas buat minimal maksimal kecepatan, sama minggu keberapa dan tahun keberapa ban ini dibuat. Saya cuman ngejelasin ini dulu soalnya waktu saya kurang cukup ya. Nanti saya jelasin semuanya ke episode berikutnya nanti, dan semoga bermanfaat bagi kalian. Jika mau membeli ban, tolong jangan tergiur dengan diskon 30%, 40% atau apa. Itu karena biasanya akal-akalan dari toko biar stok lama ban itu terjual. Ini saya cukup ngejelasin di sini. Dan sebelumnya ini kalau ban misalkan umur ban masih baru juga, misalkan bibir yang ini, yang garis ini udah apa, timbulan ini udah hampir habis nyampe garis, itu juga wajib harus diganti ya. Soalnya nanti kalau perjalanan kita jauh, takutnya yang saya bilang tadi di awal ya, ban meletus, posisi kita bawa mobil, penumpangnya cewek semua, cowoknya saya sendiri, misalkan kalian sendiri cowok bawa mobil ban pecah, repot nanti gantinya. Mendingan sebelum pulang paling bagus ban dicek, ganti, jangan lupa juga rem. Maaf sebelumnya, sampai di sini dulu ya, saya ngejelasin ini. Di lain waktu saya jelasin semuanya. Semoga nanti kalau kalian pada mau pulang mudik, pulang kampung, mau ketemu keluarga, orang tua, saudara-saudari, semoga selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa like, subscribe channel saya, komen juga buat biar saya semangat bikin tutorial-tutorial yang lain. Saya akhiri cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.